Halo cat parents semuanya, hari ini aku mau bahas tentang persiapan untuk memelihara kucing maksudnya. Ada tips dan peralatan apa aja sih yang kita butuhin untuk memelihara kucing nih. Pas awal-awal kan banyak tuh cat parents baru yang baru mau melihara kucing. Nah, aku akan kasih tahu alat apa aja yang dibutuhin dan tips dan triknya untuk ngerawat kucing. Nah, yang pertama kali banget setelah kamu adopsi itu kamu harus cek dulu ke dokter. Dia nggak akan bisa langsung vaksin, tapi kamu harus cek dia apakah ada penyakit, kutu, jamur, dan lain-lain. Dan pertama kali ketika sampai di rumah, biarin aja kucing kamu itu adaptasi dulu sama lingkungan rumah. Biasanya sekitar 1-2 minggu dia adaptasi di rumah, ketika udah nyaman, baru tuh kamu vaksin. Vaksin juga ada 3 macam, ada vaksin triket, tetraket, dan rabies. Itu ada jedanya sebulan. Nanti kamu akan dapet kayak gini, buku, terus ada kayak gininya. Ini tanda kalau dia udah vaksin. Ketika kamu pertama kali adopsi juga penting banget untuk ngasih dia obat kutu dan obat cacing. Dan obat cacing harus diulang secara rutin selama 3 bulan sekali. Dan yang gak kalah pentingnya yaitu makanan. Karena makanan ini kan kita makan setiap hari ya sama kucing kita kan. Nah, jadi kita harus kasih makanan yang nutrisinya tepat dan seimbang. Jadi kalau kucing kamu mau cari makanan, cari yang paling cocok sama kucing kamu. Dan Hill's ini adalah makanan yang nutrisinya udah paling tepat. Aku udah pakai Hill's itu hampir 1,5 tahun lebih dan alhamdulillahnya anak-anak sehat. Buat tempat makannya, aku nyaranin tempat makan kayak gini. Jadi ini tuh dari keramik gitu, dan ada kayunya. Bisa dilepas juga. Kenapa sih pakainya yang keramik atau yang stainless? Karena kalau misalnya pakai tempat makan atau tempat minum yang plastik, itu biasanya bakterinya akan tetap nempel meskipun udah dicuci. Sedangkan kalau stainless sama keramik ini, bakterinya kalau kita cuci itu bisa hilang. Jadi menghindari penyakit. Jangan lupa untuk selalu sediain air bersih, bagusnya air mateng ya buat kucing kamu biar dia tetap terhidrasi dengan baik. Dan yang paling penting juga salah satu yang utama itu adalah tempat pup dan pipnya dia. Kita harus cari bak pasir yang sesuai sama dia. Jangan terlalu kecil atau juga yang terlalu bikin dia nggak nyaman. Dia akan kelihatan nggak nyaman ketika dia nggak mau pup dan pip di bak pasirnya. Jadi kalau misalnya kucing-kucing besar, dia akan milih tuh kotak pasirnya pasti maunya yang lebih besar, nggak mau yang kecil gitu. Cuma kalau kitten bisa pakai yang kecil. Terus juga pemilihan pasir juga sangat berpengaruh. Ada kucing yang suka pakai wood pellet atau ada juga yang maunya cuma pakai pasir aja. Nah, itu tergantung preferensi masing-masing cat parents. Buat kamu yang punya kucing-kucing long hair, wajib banget harus punya sisir. Kalau short hair itu biasanya seminggu sekali lah cukup disisirin biar nggak terlalu nempel-nempel bulunya. Tapi kalau long hair wajib banget sehari sekali, karena kalau nggak disisirin bulunya udah pasti bakal nempel-nempel dan pada akhirnya jadi gimbal. Selanjutnya jangan lupa sediain mainan buat kucing kamu. Nah, ini penting juga karena dia tetap harus aktif walaupun cuma di rumah doang. Karena dasarnya kucing itu kan pemburu ya. Jadi kita harus ngajak dia main juga, atau bisa dia main sendiri pakai mainan kayak gini. Penting banget ngajak kucing mainan karena dia harus berolahraga biar dia nggak obesitas. Apalagi kalau kucing kamu udah steril, pasti kerjanya makan mulu, makan tidur terus gitu kan. Nah, kamu harus sediain scratcher ini biar kucing kamu nggak cakar-cakar di sofa atau di kasur atau di tempat lainnya. Karena nalurinya kucing itu emang mengasah kukunya, jadi biar dia cakar-cakar di sini aja. Nah, kalau misalnya kamu mau pergi-pergi bawa kucing kamu ke dokter atau mau grooming, kamu wajib banget punya pet
kargo ini atau pet carrier apapun lah namanya jenisnya, tapi kalau aku pakainya yang ini karena lebih kuat buat ngebawa kucing tuh. Kan besar juga, bisa dibawa-bawa. Kalau pakai ini jadi lebih memudahkan kita untuk ngebawa kucing dan kucingnya juga nyaman di dalamnya. Dan juga kalau misalnya kamu baru pertama kali adopsi, jangan lupa untuk tetap sediain kandang. Aku pakainya kandang tingkat kayak gini karena meskipun kucing kita nggak 24 jam di kandang terus, tapi kandang ini memudahkan kita. Misalnya kita lagi beres-beres atau kucingnya lagi butuh di karantina atau butuh adaptasi dulu, jadi dia bisa dimasukin kandang, jadi lebih aman gitu loh. Nah, kalau sakit dia butuh perawatan, nah kalau di kandang kan lebih geraknya tuh lebih terbatas ya, jadi dia nggak akan loncat-loncat gitu. Kalau sakit kita lebih gampang ngurusnya di kandang. Itu tadi semua peralatan dan tips untuk cat parents baru yang baru mulai adopsi kucing. Nah kalau misalnya kamu punya pertanyaan, tinggal komen aja di bawah dan jangan lupa buat subscribe dan nonton video-video aku lainnya sama video dugong. Dadah.